Seorang anak laki-laki dari kalangan elit Jakarta Selatan menangis siang dan malam tanpa alasan yang jelas. Ayahnya yang seorang pengusaha properti kaya raya, Rafael Wijaya, memutuskan untuk menyewa seorang perawat sederhana dari kampung rambutan. Apa yang perempuan itu temukan di kepala bocah itu akan membuka tabir sebuah kejahatan yang sangat keji. Jika kisah ini membuatmu penasaran, jangan lupa tekan like dan tulis di kolom komentar menurutmu apa yang ditemukan Rani Prameswari. Dukunganmu membuat kami bisa terus membawakan cerita-cerita yang menyentuh hati. Hujan menghantam kaca jendela penthouse mewah di kawasan Pondok Indah, sementara Rafael Wijaya menggenggam telepon begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Di luar, Jakarta Selatan berkilau dengan lampu-lampu malamnya, tetapi di dalam villa marmer dan kaca itu, yang berkuasa hanya keputusasaan. Saya tidak peduli berapa biayanya, geramnya di telepon. Saya butuh dokter spesialis saraf terbaik di Indonesia ada di sini besok pagi-pagi sekali. Putra saya sudah 3 minggu menangis tanpa henti. Ia menutup telepon dengan kasar dan mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Di usianya sekarang, Rafael Wijaya telah membangun sebuah imperium properti bernilai lebih dari 1 triliun rupiah. Tapi semua uang itu tak ada artinya ketika ia mendengar isakan tanpa akhir dari Raha Wijaya. Tangisan itu datang dari lantai 4, melengking, menyayat, terus-menerus, seolah bocah 6 tahun itu sedang disiksa oleh sesuatu yang tak terlihat. Sudah 12 dokter, Rafael, kata istrinya, Sari Handayani, sambil masuk ruang kerja dengan membawa segelas wine merah. Gaun batik rancangan desainer ternama yang ia kenakan berkontras dengan dinginnya tatapan mata abu-abunya. Mungkin kamu harus menerima bahwa anakmu itu hanya lemah, manja. Itu juga anakmu, ledak Rafael Wijaya. Atau kamu sudah lupa? Sari Handayani menyesap minumannya pelan, bibirnya yang terlukis rapi melengkung dalam senyum sinis. Aku tidak lupa. Aku hanya bilang kamu sedang menghabiskan begitu banyak uang untuk dokter, padahal pengasuh yang tegas saja sebenarnya bisa mengendalikannya dengan disiplin. Disiplin, Sari. Anak itu menangis karena kesakitan. Aku melihat matanya. Ada sesuatu yang salah, sangat salah. Saat itu, Pak Darmawan, kepala pelayan berusia sekitar 60 tahun yang telah 3 dekade mengabdi pada keluarga Wijaya, masuk ke dalam ruangan. Wajah tuanya yang berkerut memancarkan kekhawatiran yang tulus. Maaf, Tuan Rafael. Agen keperawatan mengirim 1 kandidat lagi untuk posisi pengasuh. Katanya dia punya pengalaman dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Khusus? Rafael mengernyit. Raha bukan anak berkebutuhan khusus, Pak Darmawan. Dia sakit. Saya mengerti, Tuan, tapi mungkin ada baiknya tetap mewawancarainya. 17 pengasuh sebelumnya semua mengundurkan diri setelah hari pertama. Rafael Wijaya menghela napas panjang. Tangisan Raha terdengar semakin keras dari lantai atas, seolah bocah itu merasakan bahwa mereka sedang membicarakannya. Suruh dia masuk. 5 menit kemudian, Rani Prameswari melangkah masuk ruang kerja dan Rafael tak dapat menahan diri untuk sedikit terkejut. Bukan seperti yang ia bayangkan. Perempuan itu tampak berusia sekitar 35 tahun dengan rambut hitam yang dikepang tebal, kulit sawo matang yang bersih dan tangan yang tampak terbiasa bekerja keras. Ia mengenakan jeans bersih dan blus putih sederhana. Di mata coklatnya, ada tekad yang langsung dikenali Rafael, sama seperti yang ia miliki ketika mulai membangun kerajaannya dari nol. Selamat malam, ucap Rani Prameswari dengan logat khas pinggiran kota. Nama saya Rani Prameswari, perawat anak. Saya datang dari kawasan Kampung Rambutan. Sari Handayani hampir saja menyemburkan minumannya. Kampung Rambutan, Rafael? Kamu tidak serius mempertimbangkan orang dari tempat seperti itu. Rani Prameswari menatapnya langsung tanpa gentar. Kampung Rambutan mengajarkan saya untuk bertahan hidup, Bu, dan untuk mengenali kapan seseorang benar-benar dalam bahaya. Dari suara tangisan yang saya dengar sejak pertama kali melangkah ke rumah ini, saya berani bilang putra Anda sedang berada dalam keadaan sangat menderita. Komentar itu jatuh seperti bom. Rafael Wijaya berdiri dari kursi kulitnya. Semua dokter bilang mereka tidak menemukan apa-apa. Secara neurologis normal, secara fisik juga normal, tapi dia menangis terus. Ya Tuhan, bagaimana dia menangis? Bolehkah saya melihatnya? Tanya Rani Prameswari. Sudah hampir tengah malam, protes Sari Handayani. Rasa sakit tidak mengenal jam, Bu, sahut Rani Prameswari lembut namun tegas. Dan dari yang saya dengar, anak itu sudah berhari-hari tidak tidur. Rafael mengangguk, merasakan sesuatu yang sudah berminggu-minggu tidak ia rasakan, harapan.
Pak Darmawan, tolong antar dia ke kamar Raha. Mereka menaiki 4 lantai dalam keheningan tegang, hanya dipecah oleh suara tangis yang semakin keras di setiap anak tangga. Ketika pintu kamar Raha Wijaya dibuka, Rani Prameswari melihat sebuah kamar yang besarnya setara satu apartemen lengkap. Mainan mahal berserakan di mana-mana, sebuah tempat tidur berbentuk mobil balap, dinding-dinding dihiasi mural superhero, dan di tengah semua itu, seorang anak laki-laki 6 tahun berambut coklat gelap dan bermata hijau yang bengkak karena terlalu banyak menangis, meringkuk dalam posisi janin di atas karpet bulu tebal. Aduh, nak, gumam Rani ketika ia berlutut di samping Raha dengan kelembutan yang membuat Rafael merasakan sesak di tenggorokannya. Sakit, 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 isak Raha, kedua tangannya mencengkeram kepalanya. Rani Prameswari mengulurkan tangan perlahan. Bolehkah tante menyentuh kepala kamu, nak? Tante janji akan sangat pelan. Raha menatapnya dengan mata besar penuh air mata dan, di luar dugaan semua orang, mengangguk pelan. Rani mulai menggerakkan ujung jarinya dengan sangat hati-hati di kulit kepala anak itu, meraba setiap sentimeter. Rafael mengawasi sambil menahan napas. Tiba-tiba Rani berhenti. Raut wajahnya berubah total. Tuan Wijaya, katanya dengan suara terkontrol namun tegang, saya butuh lampu, lampu yang terang sekali. Dan kaca pembesar kalau ada. Apa? Kamu menemukan apa? Rafael langsung mendekat. Saya tidak mau berspekulasi dulu, Rani tetap menjaga nada profesionalnya. Tapi ada sesuatu di sini, sesuatu yang seharusnya tidak ada. Pak Darmawan membawa sebuah lampu meja dan kaca pembesar genggam yang biasa dipakai untuk memeriksa dokumen penting. Rani Prameswari mengarahkan cahaya ke satu area tertentu di kulit kepala Raha, tepat di belakang telinga kanannya. Ia mendekatkan kaca pembesar, dan matanya membelalak ngeri. Ya Tuhan, bisiknya. Ada apa? Desak Rafael. Katakan apa yang kamu lihat. Rani menatapnya, dan di mata perempuan itu menyala kemarahan murni. Ada serpihan-serpihan logam kecil tertanam di kulit kepalanya, seperti jarum-jarum halus atau paku payung mini. Dari sudut ini saja saya bisa melihat setidaknya 3. Keheningan yang mengikuti benar-benar total. Bahkan Raha berhenti menangis sesaat, merasakan bahwa sesuatu yang sangat penting sedang terjadi. Itu tidak mungkin, kata Sari Handayani, tetapi suaranya bergetar. Dokter-dokter sudah memeriksanya. Mereka bahkan sudah melakukan MRI. MRI mendeteksi masalah di dalam, bukan benda asing kecil di permukaan kulit kepala yang tersembunyi di antara rambut, jelas Rani Prameswari. Tanpa mengalihkan pandangan dari Rafael. Tuan Wijaya, benda-benda ini tidak mungkin ada di sini karena kecelakaan. Seseorang meletakkannya dengan sengaja. Seseorang telah menyiksa putra Anda. Rafael merasa lantai di bawah kakinya bergeser. Selama hampir 50 detik penuh, ia tidak mampu memproses kata-kata Rani. Menyiksa anaknya di rumahnya sendiri. Pasti ini kesalahan. Suaranya terdengar kosong, jauh, seolah datang dari orang lain. Tidak ada seorang pun di rumah ini yang akan melukai Raha. Rani tetap menyorotkan lampu ke kulit kepala anak itu. Kesalahan tidak akan menancapkan 3 serpihan logam di kepala seorang anak, Tuan. Ini dilakukan dengan sengaja. Dan lihat ini. Ia menggeser pelan rambut Raha, membuka area lain. Di sini ada lagi. 5, 6, saya bahkan tidak bisa menghitung semuanya tanpa membuatnya semakin kesakitan. Raha Wijaya mulai terisak lagi, kali ini lebih pelan, seolah seluruh tenaganya sudah terkuras habis. Tenang ya, jagoan, ucap Rani Prameswari dengan suara keibuan. Aku tahu kamu sakit dan aku janji kita akan mengeluarkan semuanya. Tapi aku perlu kamu jadi sangat berani. Bocah itu mengangguk, menggenggam tangan Rani seerat memegang pelampung di tengah laut. Rafael Wijaya berpaling pada Sari Handayani, yang kini pucat seperti dinding marmer di sekeliling mereka. Kamu tahu sesuatu tentang ini? Beraninya kamu menuduh begitu? Sari mundur selangkah. Tentu saja tidak. Aku ibunya, Rafael. Menurutmu aku ini monster seperti apa? Aku tidak tahu lagi, Sari. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa sekarang. Pak Darmawan berdeham pelan. Tuan, jika saya boleh usul, sebaiknya kita menghubungi Polri. Kalau ada yang dengan sengaja menyakiti Tuan Muda Raha, ini termasuk kejahatan serius. Tidak, potong Rafael spontan. Belum sekarang. Pertama-tama aku harus tahu siapa, bagaimana, dan kenapa.
Kalau kita memanggil polisi sekarang, media akan mencium baunya. Perusahaan bisa hancur, saham anjlok, dan para burung bangkai di dewan direksi akan memanfaatkan keadaan untuk menjatuhkanku. Kamu masih memikirkan perusahaan ketika anakmu baru saja disiksa? Suara Sari Handayani penuh ketidakpercayaan dan sesuatu yang lain, rasa takut. Aku sedang memikirkan melindungi keluargaku, balas Rafael dingin. Dan untuk itu aku butuh informasi sebelum bertindak. Rani, apakah kamu bisa mengeluarkan semua serpihan itu? Rani Prameswari menilai situasi dengan cepat. Bisa, tapi aku perlu pinset steril, alkohol, kasa, dan pencahayaan yang sangat bagus. Dan yang paling penting, aku butuh jaminan tidak ada seorang pun yang keluar masuk kamar ini selain kita. Kalau pelakunya masih ada di rumah, dia tidak boleh tahu kalau kita sudah menemukan ini. Pak Darmawan, ambil semua yang dia butuhkan dan kunci rumah. Tidak ada yang masuk dan tidak ada yang keluar sampai aku yang mengizinkan. Sementara Pak Darmawan pergi, Sari Handayani menjatuhkan dirinya ke kursi kecil di sudut kamar. Sikap anggun yang biasanya sempurna kini hancur berantakan. Ini tidak mungkin terjadi, gumamnya lirih. Ini tidak mungkin terjadi, Rafael berlutut di depannya. Sari, aku perlu kamu berpikir siapa saja yang punya akses ke Raha dalam beberapa minggu terakhir selain kita. Para pengasuh, jawab Sari dengan suara bergetar. Ada 17 orang yang datang dan pergi. Dan sebelum mereka ada Lia Maheswari. Rani, yang masih mengelus lembut rambut Raha untuk menenangkannya, langsung mengangkat kepala. Lia Maheswari? Siapa dia? Dia pengasuh utamanya, jelas Rafael. Dia bersama kami hampir 2 tahun. Raha sangat menyayanginya, tapi sebulan lalu dia tiba-tiba menghilang. Dia hanya meninggalkan catatan bahwa dia mendapat pekerjaan yang lebih baik di Surabaya dan pergi tanpa berpamitan pada Raha. Dan kalian tidak merasa itu aneh? Tanya Rani tajam. Aneh sekali, aku Rafael. Aku sudah mencoba menghubunginya, tapi nomornya tidak aktif. Referensinya juga ternyata palsu. Seolah-olah Lia Maheswari tidak pernah ada. Rani Prameswari dan Rafael saling berpandangan, dan ketika Raha kembali menangis, Rafael merasakan perutnya mual berputar, mengingat itu terjadi 3 hari setelah Lia menghilang. Keheningan di kamar menjadi sangat berat, penuh dengan kemungkinan-kemungkinan mengerikan yang belum terucap. Pak Darmawan kembali membawa nampan berisi peralatan medis steril, kapas, dan antiseptik. Rani mencuci tangan di kamar mandi dalam kamar Raha lalu bersiap bekerja. Raha, jagoanku, katanya lembut, aku akan mengeluarkan semua yang bikin kamu sakit. Ya, ini akan sedikit tidak nyaman, tapi setelah itu kamu akan merasa jauh lebih baik. Kamu percaya sama tante? Anak itu, dengan mata merah dan bengkak, mengangguk. Apakah sakitnya akan sama seperti waktu mereka memasukkannya? Tanyanya dengan suara patah. Pertanyaan itu membuat semua orang di kamar membeku pada tempatnya. Rani Prameswari menelan ludah namun tetap menjaga suaranya tetap tegas. Tidak, nak, jauh lebih tidak sakit, tante janji, katanya. Ia lalu memulai proses perlahan dan sangat teliti untuk mengeluarkan setiap serpihan logam dari kulit kepala Raha Wijaya. Bocah itu merengek dan menangis, tetapi Rafael Wijaya memeluknya erat sambil membisikkan kata-kata penguat, meski di dalam dadanya hatinya serasa hancur berkeping-keping. Setiap serpihan kecil yang berhasil dikeluarkan Rani dan diletakkan di dalam wadah kaca menjadi satu bukti lagi dari horor yang telah dialami putranya. 30 menit kemudian, Rani Prameswari sudah berhasil mengangkat 18 serpihan logam kecil, jarum-jarum halus, paku payung mini, bahkan sepotong kawat tipis selembut rambut. Ia menaruh semuanya di bawah cahaya lampu agar Rafael bisa melihat jelas. Orang yang melakukan ini paham anatomi dasar, jelas Rani sambil membersihkan dan mendisinfeksi setiap luka mungil di kulit kepala Raha. Serpihan-serpihan ini diletakkan di titik-titik yang menimbulkan rasa sakit maksimal, tapi tidak sampai menembus tulang tengkoraknya. Ini penyiksaan yang dihitung dengan sangat dingin dan sistematis. Tapi kenapa? Suara Rafael Wijaya bergetar menahan amarah. Kenapa seseorang tega melakukan ini pada anak 6 tahun? Itu pertanyaan yang harus kita jawab, jawab Rani pelan. Setelah menyelesaikan perawatan pada luka terakhir, A berkata lembut, sudah, jagoan, kita selesai. Sekarang bagaimana rasanya? Raha mengerjap heran. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, rasa sakit yang terus-menerus itu lenyap. Sudah tidak sakit, katanya takjub. Papi, sudah tidak sakit lagi. Rafael memeluk. Putranya begitu kuat hingga ia merasa dadanya bisa meledak.
Raha balas memeluknya erat dan akhirnya, setelah 3 minggu penuh siksaan, bocah itu berhenti menangis. Namun ketika Rafael memeluk anaknya, di atas kepala Raha ia melihat Rani Prameswari sedang menatap lekat ke arah Sari Handayani. Dan di mata sang istri ia melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ketakutan yang absolut. Bu Wijaya, ucap Rani pelan, di mana dulu Lia Maheswari menyimpan barang-barang pribadinya sebelum dia pergi? Sari Handayani semakin pucat. Di kamar pembantu lantai 3, tapi kamar itu sudah dibersihkan. Saya tetap ingin melihatnya, potong Rani. Sekarang kamar pembantu di lantai 3 itu tampak kecil dan sangat sederhana. Sebuah tempat tidur single, sebuah lemari pakaian, dan satu jendela yang menghadap ke taman belakang. Pak Darmawan menyalakan lampu, dan Rani Prameswari mulai memeriksa setiap sudut ruangan. Rafael mengamatinya dengan rasa ingin tahu yang makin besar. Perempuan dari kampung rambutan ini bergerak dengan ketelitian seorang detektif. "Kamu mencari apa?" tanya Rafael akhirnya. Dia pergi dengan sangat tergesa-gesa. "Bukan?" kata Rani sambil menggeser kasur. Begitu cepat sampai meninggalkan referensi palsu dan nomor telepon mati. Orang yang kabur seperti itu hampir selalu meninggalkan sesuatu. Sesuatu yang, ucapannya terputus ketika tangannya menyentuh papan lantai yang terasa longgar di bawah bekas posisi tempat tidur. Dengan hati-hati ia mengangkat papan itu. Di dalam rongga kecil di bawah lantai, ada sebuah buku harian bercover keras bergambar bunga-bunga. Rani mengeluarkannya dan membukanya. Halaman-halaman pertama berisi catatan harian yang tampak biasa. Hari ini Raha belajar menghitung sampai 100. Tuan Wijaya memberi saya bonus akhir tahun. Namun semakin ia membalik halaman, nada tulisan itu berubah, menjadi lebih gelap, lebih putus asa. Hingga akhirnya ia tiba di entry terakhir, bertanggal tepat 1 hari sebelum Lia Maheswari menghilang. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini. Aku tidak sanggup lagi melihat Raha menderita sementara aku tahu kebenarannya. Besok aku akan mengatakan semuanya pada Rafael Wijaya, meskipun itu berarti nyawaku taruhannya. Dia berhak tahu bahwa Raha bukan anak Sari Handayani. Dia adalah anakku, dan selama ini Sari menyiksanya untuk membalas dendam atas kesalahan yang kubuat 7 tahun lalu. Semoga Tuhan mengampuniku karena pernah meninggalkan bayiku. Semoga Tuhan mengampuniku karena kembali tapi tidak punya keberanian untuk mengakui bahwa dia adalah putraku. Tapi besok semuanya akan berakhir. Besok, kebenaran akan keluar ke permukaan. Buku harian itu terlepas dari tangan Rani Prameswari dan jatuh ke lantai. Rafael Wijaya membungkuk untuk mengambilnya, membaca kalimat-kalimat di dalamnya, dan merasakan seluruh dunianya seakan runtuh. Ia membaca entry itu 3 kali, setiap kata menembus lebih dalam daripada sebelumnya. Tangannya bergetar begitu hebat sampai hampir tidak mampu memegang buku itu. Pak Darmawan dan Rani hanya mengawasinya dalam diam, memberi ruang agar ia bisa mencoba memproses sesuatu yang nyaris mustahil dipahami. Jadi Raha bukan anak Sari Handayani, gumamnya akhirnya dengan suara serak. Lia Maheswari adalah ibu kandungnya. Dan Sari? Ya Tuhan! Sari tahu dan tetap menyiksanya, anak yang selama ini kami besarkan bersama. Rani Prameswari mengambil kembali buku harian itu dengan hati-hati, membalik halaman-halamannya ke belakang, mencari informasi lain. Lihat ini, Tuan Wijaya, katanya sambil menunjuk entry 6 bulan lalu. Ini ditulis Lia, aku tidak percaya Sari masih mengenaliku setelah bertahun-tahun. Kupikir rambut yang sudah kucat dan lensa kontak sudah cukup untuk menyamarkan wajahku. Tapi hari ini dia memanggilku ke kamarnya dan hanya mengucapkan 3 kata, aku tahu kamu. Aku takut, sangat takut, tapi aku tidak bisa pergi sekarang. Aku tidak bisa meninggalkan anakku lagi. Rafael menjatuhkan dirinya ke atas tempat tidur bekas milik Lia Maheswari, merasakan kedua kakinya tidak lagi sanggup menopang tubuhnya. Aku tidak mengerti apa-apa. Bagaimana mungkin? Sari yang melahirkan Raha. Aku ada di sana, aku melihat seluruh kehamilannya, aku berada di rumah sakit saat persalinan. Apakah Tuan benar-benar melihat proses kelahirannya secara langsung? Tanya Rani lembut. Rafael mencoba mengingat, pikirannya bekerja keras menembus kabut keterkejutan. Itu terjadi 7 tahun lalu. Sari bersikeras ingin melahirkan secara privat hanya dengan dokter langganannya di sebuah klinik eksklusif di kawasan BSD City. Aku menunggu di ruang tunggu karena Sari bilang dia tidak mau aku melihatnya dalam keadaan begitu rentan dan kesakitan. Jadi, aku memang tidak melihat proses persalinan dengan mata kepala sendiri. Berarti Tuan hanya percaya pada apa yang dia katakan, ucap Rani pelan. Rafael menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ya Tuhan, aku benar-benar bodoh. Pak Darmawan berdeham, wajah tuanya menunjukkan pergulatan batin yang berat.
Tuan Rafael, ada sesuatu yang harus saya akui. Sesuatu yang saya lihat 7 tahun lalu dan tidak pernah saya berani katakan, karena waktu itu saya merasa bukan tempat saya untuk mempertanyakan nyonya. Katakan saja, Pak Darmawan. Sekarang sudah tidak ada rahasia lagi. 2 bulan sebelum Tuan Muda Raha lahir, saya tidak sengaja melihat Nyonya Sari Handayani di kamar mandinya. Pintu kamar mandi sedikit terbuka. Saat itu dia sedang melepas sesuatu dari perutnya, seperti bantalan besar, semacam perut hamil palsu. Ketika melihat saya, dia mengancam akan memecat saya jika saya berani cerita kepada siapapun. Dia bilang itu hanya penopang medis yang diresepkan dokternya karena masalah postur tubuh. Saya memilih percaya, Tuan. Rani Prameswari memejamkan mata, potongan-potongan puzzle di kepalanya akhirnya menyatu. Jadi memang begitu. Sari memalsukan kehamilannya dengan menggunakan perut palsu. Tapi kalau begitu, dari mana dia mendapatkan bayi itu? Siapa sebenarnya Lia Maheswari? Dengan tangan yang masih bergetar, Rafael kembali membolak-balik buku harian itu mencari jawaban, sampai ia menemukan satu entry yang bertanggal 7 tahun lalu, ditulis dengan tulisan tangan yang gemetar. Aku berumur 17 tahun dan aku hamil. Ayah dari bayi ini adalah Rafael Wijaya, pria untuk siapa aku bekerja sebagai asisten kebersihan di kantornya. Itu terjadi 1 malam 4 bulan lalu. Dia banyak minum saat jamuan bisnis. Aku sedang lembur membersihkan. Dia bahkan tidak ingat apa yang terjadi. Dan aku tidak bisa mengatakan apapun karena aku akan kehilangan pekerjaanku dan keluargaku akan mengusirku. Istrinya, Sari Handayani, memergokiku menangis di kamar mandi ketika usia kandunganku 3 bulan. Dia bilang punya solusi. Dia menawariku uang 50 juta rupiah jika aku mau menyerahkan bayi itu dan menghilang. Dia bilang dia tidak bisa punya anak dan Rafael tidak akan pernah tahu. Dia mengancam akan menghancurkan hidupku jika aku menolak. Sari Handayani telah mengancam akan menghancurkan hidup Lia Maheswari jika ia berani menolak. Jadi pada akhirnya Lia Maheswari menandatangani berkas-berkas itu, menerima uang dalam bentuk rupiah, menyerahkan bayi laki-lakinya yang baru lahir, lalu pergi meninggalkan Jakarta Selatan. Meskipun hatinya hancur dan ia tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa melupakan anak itu. 6 tahun kemudian, setelah mengganti nama dan penampilan, ia kembali ke kota yang sama dengan identitas baru sebagai pengasuh bernama Lia Maheswari, hanya untuk bisa berada dekat putranya, hanya untuk melihat Raha Wijaya tumbuh besar dari kejauhan. Ruangan di dalam Villa Wijaya serasa berputar bagi Rafael Wijaya ketika kebenaran itu terucap. Dulu, dalam satu malam mabuk yang tidak pernah diingatnya dengan jelas, ia telah tidur dengan seorang gadis berusia 17 tahun, Lia Maheswari, dan konsekuensi dari malam itu telah menghantui putranya selama 6 tahun tanpa ia sadari. Lia Maheswari waktu itu hanya seorang anak, kata Rani Prameswari dengan suara bergetar oleh emosi. Seorang gadis yang ketakutan, yang dimanipulasi dan dibeli oleh Sari Handayani. Ketika ia kembali untuk berada di dekat putranya, Sari Handayani mengenalinya dan memutuskan untuk membalas dendam, bukan hanya kepada ibunya, tapi kepada anak itu. Rafael Wijaya merasakan rasa pahit naik ke tenggorokannya saat menyadari bahwa Raha Wijaya telah disiksa hanya untuk menghukum Lia Maheswari, memaksa ibu itu menyaksikan putranya menderita tanpa bisa berbuat apa-apa tanpa membuka kebenaran. Pak Darmawan menggeleng pelan. Kengerian jelas terpancar dari mata tuanya yang lelah, sebelum bertanya dengan suara serak, orang seperti apa yang tega melakukan hal seperti itu? Dan apa yang terjadi pada Lia Maheswari? Apakah dia benar-benar pergi ke Surabaya? Alih-alih menjawab, Rani Prameswari menatap keluar jendela kamar pembantu ke arah taman belakang yang tenggelam dalam kegelapan. Lampu otomatis taman berkedip lemah di antara rintik air yang masih menempel di dedaunan. Pak Rafael, taman itu, belakangan ini pernah digali atau direnovasi? Tanyanya pelan. Rafael Wijaya mengerutkan kening pada pertanyaan yang terdengar acak itu. Iya, 3 minggu lalu Sari Handayani bilang ingin memperbarui Taman Mawar. Dia menyewa tukang taman yang bekerja selama 2 hari. Memangnya kenapa? Rani Prameswari tidak menjawab. Ia hanya turun tangga dengan langkah tegas, diikuti Rafael Wijaya dan Pak Darmawan yang terpaku oleh firasat buruk yang tiba-tiba menggantung di udara. Mereka menyeberangi rumah hingga ke pintu belakang yang menghadap ke taman. Hujan baru saja reda, menyisakan udara malam yang lembab dan sejuk. Taman Mawar milik Sari Handayani terletak di sudut timur laut tanah milik Villa Wijaya, dikelilingi tembok batu rendah, di bawah sinar bulan yang redup, deretan mawar yang baru ditanam tanpa anehnya sangat subur, terlalu sehat untuk tanaman yang masih baru beberapa minggu. Rani Prameswari berjalan langsung ke bagian tengah taman, tempat rumpun mawar paling rapat, lalu berlutut dan mulai mengais tanah yang masih basah dengan tangannya. Rani, kamu sedang apa? Tanya Rafael Wijaya dengan suara tegang. Tanaman tumbuh lebih baik kalau tanahnya kaya nutrisi.
jawabnya tanpa berhenti menggali. Dan tidak ada yang menyuburkan tanah seperti, ucapannya terputus ketika jemarinya menyentuh sesuatu yang bukan tanah, permukaan kasar yang terasa seperti kain tebal. Jantungnya berdegup kencang. Ia menggali lebih cepat, tanah menempel di ujung kukunya, sampai akhirnya muncul gundukan besar yang terbungkus terpal hitam. Pak Darmawan ternganga dan mundur satu langkah, sementara lutut Rafael Wijaya hampir lemas, napasnya memburu. Dengan air mata mulai mengalir di pipinya, Rani Prameswari terus menyingkirkan tanah sampai bentuk itu tampak jelas. Sebuah tubuh yang dibungkus rapat, dikubur dalam posisi meringkuk. Dengan tangan gemetar, Rani Prameswari membuka sebagian terpal dari wajahnya. Meski sudah 3 minggu terkubur di dalam tanah, ciri-cirinya masih dapat dikenali. Seorang perempuan muda berusia sekitar 24 tahun, rambut dicat pirang, mata tertutup untuk selamanya. "Lia," bisik Rafael Wijaya dengan suara pecah. "Ya Tuhan." Lia Maheswari. Pada saat itu, sebuah suara dingin memotong keheningan malam dari ambang pintu belakang, suara yang dikenali semua orang di rumah itu. "Kamu seharusnya membiarkan semuanya seperti sedianya, Rani Prameswari." Ketiganya serempak menoleh. Sari Handayani berdiri di ambang pintu belakang, masih mengenakan gaun desainer mewah, tetapi di tangannya ia menggenggam sepucuk pistol kecil yang langsung dikenali Rafael Wijaya sebagai pistol yang pernah ia belikan untuk perlindungan diri. Moncong senjata itu mengarah tepat ke mereka. "Sari, apa yang sudah kamu lakukan?" Suara Rafael nyaris hanya bisikan yang pecah. Sari tertawa, tapi tidak ada sedikit pun tawa di matanya. Hanya kepahitan yang telah mengendap selama bertahun-tahun. "Apa yang kulakukan? Aku melakukan apa yang harus kulakukan. Bocah jalang itu kembali ke rumahku, ke wilayahku, pura-pura jadi pengasuh. Dia pikir aku tidak akan mengenalinya. Dia mengganti rambut, mengganti warna mata, tapi aku tidak pernah lupa wajah, terutama wajah perempuan yang tidur dengan suamiku. Dia baru 17 tahun dan aku sedang mabuk," bentak Rafael. "Itu bukan salahnya, dan itu tidak membuatmu tampak lebih baik." Wajah Sari Handayani terdistorsi oleh kemarahan. "Kamu tahu rasanya jadi perempuan yang tidak bisa punya anak? Melihat suamimu menghamili gadis tukang bersih-bersih dalam satu malam, sementara kamu bertahun-tahun gagal? Jadi ya, aku membeli bayi itu. Aku akan membesarkannya sebagai anakku sendiri. Aku akan jadi ibu yang baik." "Kamu menyiksa Raha," teriak Rani Prameswari. "Itu yang kamu sebut ibu yang baik?" "Karena dia kembali," desis Sari, mengangkat pistolnya lebih tinggi, tangannya bergetar. 6 tahun semuanya baik-baik saja. Raha adalah anakku. Milikku." Lalu perempuan itu kembali, pura-pura jadi pengasuh, menyanyikan lagu Nina Bobo, membacakan dongeng. "Aku melihat bagaimana Raha lebih mencintai dia daripada aku, ibu, resmi, yang membesarkannya. Jadi aku memutuskan kalau aku tidak bisa mendapatkan cintanya, dia juga tidak akan. Aku menunjukkan siapa yang berkuasa di rumah ini. Setiap jarum yang kutancapkan di kepala Raha adalah pesan untuknya. Ini anakku, dan aku bisa melakukan apa saja padanya." Rani Prameswari berdiri perlahan, memposisikan tubuhnya di antara Sari dan Rafael. "Lia Maheswari datang menghadapi kamu, kan? 3 minggu lalu. Dia bilang akan menceritakan semuanya pada Rafael." "Ya," jawab Sari sinis. "Dia datang ke kamarku malam-malam. Katanya dia tidak sanggup lagi melihat Raha menderita, dia akan bilang semua kebenaran pada Rafael keesokan harinya. Begitu mulia, begitu berani." Ia mendengus. "Jadi aku hentikan dia." Satu dorongan kecil dari balkon kamarku di lantai 4, langsung jatuh ke taman mawar. Suaranya cukup menjijikan, harus kuakui. Aku sendiri yang menguburnya malam itu. Lalu aku sewa tukang taman untuk merombak semuanya. Sempurna, bukan? Rafael Wijaya merasa mual dan hampir muntah. Perempuan yang telah ia nikahi selama 7 tahun berdiri di hadapannya sebagai sosok asing, pembunuh dan penyiksa anak. "Sari, turunkan senjatanya," katanya dengan suara tegas. "Semua sudah selesai. Aku akan menelepon Polri. Kamu akan masuk penjara karena pembunuhan dan kekerasan terhadap anak." "Tidak." Sari Handayani menggeleng, senyum mengerikan melintas di wajahnya. "Aku tidak akan pergi kemana-mana. Dan kalian juga." Ia melirik ke sekeliling. "Taman ini cukup luas. Masih ada tempat untuk 3 mayat lagi. Kita akan bilang terjadi perampokan yang gagal. Perampok membunuh pengasuh baru dan kepala pelayan ketika ketahuan.
dan suamiku yang malang, yang mencoba membela mereka, ikut tewas. Aku akan menjadi janda yang hancur hatinya. Dan Raha, tanpa Lia di dekatnya, lama-lama dia akan lupa rasa sakit ini. Dia akan kembali menjadi milikku. Keheningan di taman sepekat udara sebelum badai. Rani Prameswari tetap berdiri di posisinya. Tubuhnya menjadi tameng hidup, matanya terpaku pada ujung pistol yang berkilat di bawah cahaya bulan. Sari, pikirkan baik-baik, ucap Rani dengan suara tenang, meski jantungnya berdegup seperti genderang perang di dada. Kalau kamu membunuh kami bertiga di taman rumahmu sendiri, tidak akan ada yang percaya ini perampokan. Sari, kata Rani Prameswari pelan tapi tegas. Tim forensik Polri pasti menemukan kejanggalan. Mereka selalu menemukannya. Diam kamu, bentak Sari Handayani. Kamu tidak tahu apa-apa. Aku punya koneksi, pengacara, dan uang cukup untuk membeli penyelidikan apapun. Seperti saat kamu membeli Lia Maheswari ketika dia baru 17 tahun, suara Rafael Wijaya penuh jijik. Bagaimana kamu membeli kebisuannya dengan 50 juta rupiah? Uang tidak bisa membeli segalanya, Sari. Tidak bisa membeli hati nurani yang tidak pernah kamu punya. Tangan Sari Handayani bergetar hebat, pistol di tangannya bergoyang-goyang mengarah ke ketiga orang itu. Jangan bicara soal hati nurani padaku, Rafael. Kamu yang menghamili karyawan remaja. Kamu yang mabuk sampai tidak ingat pernah menyentuhnya. Lalu aku yang jadi monster? Aku hanya membereskan kekacauanmu. Kamu membereskan kekacauan dengan membeli seorang bayi, berbohong selama 7 tahun, lalu menyiksa anak itu, balas Rafael sambil melangkah maju, suaranya tajam. Dan membunuh ibunya ketika dia mencoba melakukan hal yang benar. Ya, Sari, kamu memang monster. Tiba-tiba, suara kecil yang pecah memotong ketegangan seperti kaca yang retak. Mama, semua orang membeku. Di ambang pintu belakang, memakai piyama bergambar pahlawan super, berdirilah Raha Wijaya. Mata hijau besarnya berpindah dari Sari Handayani yang memegang pistol ke ayahnya yang berlutut di samping tubuh yang terbungkus terpal hitam. Ini kenapa? Tanyanya lirih, bibir bawahnya bergetar. Kenapa Mama pegang pistol? Sari spontan menurunkan senjata, wajahnya berubah menjadi topeng kelembutan palsu. Sayang, masuk lagi ke kamar ya. Orang dewasa sedang ngobrol hal-hal yang membosankan. Tidur lagi, oke? Tapi, Raha tidak bergerak. Pandangannya terpaku pada terpal hitam, tanah yang tergali, dan ekspresi ngeri di wajah Rafael Wijaya. Ini kan taman Mama, gumamnya bingung. Kenapa semuanya rusak? Rani Prameswari melihat kesempatan itu dan bergerak cepat, menempatkan dirinya di antara Sari dan anak itu. Raha, jagoan, sini sama Tante Rania. Ayo kita masuk dulu. Ia mengulurkan tangan. Kita masuk ke dalam, ya? Jangan, teriak Sari Handayani, kembali mengangkat pistolnya. Raha, tetap di situ. Rani orang jahat, dia mau ambil kamu dari Mama. Raha Wijaya menatap bergantian kedua perempuan itu, kebingungan dan ketakutan berperang di wajah kecilnya. Tapi kemudian matanya berhenti pada Rani Prameswari, perempuan yang telah menghilangkan rasa sakit di kepalanya, yang lembut ketika semua dokter dan pengasuh lain hanya memperlakukannya seperti masalah yang harus diselesaikan. Dia yang menghilangkan rasa sakit aku, kata Raha pelan tapi mantap, suaranya jauh lebih tegas dari usianya. Mama nggak pernah lakukan itu. Nggak pernah. Ucapan itu menghantam Sari seperti tamparan fisik. Wajahnya berubah, campuran luka dan amarah. Kok kamu bisa bilang begitu? Aku yang merawat kamu seumur hidup. Aku ini ibu kamu. Bukan, jawab sebuah suara yang tidak datang dari salah satu dari mereka. Semua menoleh ke sisi rumah. Dari balik bayangan, muncul sosok yang membuat Sari Handayani mengeluarkan jeritan tertahan penuh teror. Itu Lia Maheswari. Atau, bukan benar-benar Lia. Perempuan yang berjalan ke arah mereka memiliki wajah dan bentuk tubuh yang mirip, tapi jelas lebih tua, mungkin sekitar 40 tahun, dengan beberapa helai uban di rambut hitamnya dan kerutan halus di sekitar mata. Di sampingnya berjalan dua petugas Polri berseragam. Siapa? Siapa kamu? Gagap Sari, pistol di tangannya bergetar hebat. Aku Burina Widyastuti, jawab perempuan itu mantap. Ibunya Lia Maheswari, dan nenek dari anak yang kamu siksa itu. Rani Prameswari merasakan kepingan terakhir dari teka-teki itu mengunci di kepalanya. Burina Widyastuti. Widyastuti.
Nama keluarga yang sama dengan yang ia pakai ketika memperkenalkan diri jelas bukan kebetulan. Rani itu keponakanku, jelas Burina Widyastuti seolah membaca pikiran semua orang. Waktu Lia Maheswari menghilang 3 minggu lalu, kami mulai mencarinya. 2 hari lalu kami menemukan buku hariannya tersembunyi di dalam loker terminal bus. Butuh waktu untuk memahami semuanya, tapi setelah kami baca bahwa dia bekerja di rumah keluarga Wijaya ini, kami tahu sesuatu yang mengerikan sudah terjadi. Rani Prameswari menawarkan diri menyusup sebagai pengasuh untuk mencari kebenaran. Rafael Wijaya memandang Rani dengan pengertian baru. Makanya kamu selalu tahu harus mencari di mana. Makanya kamu selalu menanyakan hal yang tepat. Kamu sudah tahu tentang Lia Maheswari. Tidak semuanya, aku Rani jujur. Kami tidak tahu pasti apa yang terjadi padanya. Tapi waktu aku menemukan serpihan logam di kepala Raha Wijaya, aku tahu sepupuku tidak berbohong di dalam buku hariannya. Dan ketika aku melihat bagaimana reaksi Sari Handayani, aku tahu pelakunya adalah dia. Salah satu petugas Polri maju selangkah, tangannya di pegangan pistol dinasnya. Ibu Sari, tolong turunkan senjatanya pelan-pelan dan angkat tangan ke atas. Tapi Sari Handayani mundur selangkah, tetap mengangkat pistolnya, kini menodong langsung ke arah Raha Wijaya. Tidak. Kalau kalian bawa aku, anak itu ikut. Dia milikku. Aku yang membesarkannya 7 tahun. 7 tahun. Tidak ada yang boleh mengambilnya dariku. Anak itu tidak pernah menjadi milikmu, suara Burina Widyastuti bergetar oleh rasa sakit. Kamu membeli cucuku seperti membeli barang. Kamu menghantui hidup putriku sampai ia jatuh ke kematian, dan kamu menyiksa seorang anak tak berdosa hanya karena cemburu yang sakit jiwa. Tapi malam ini semuanya selesai. Menyingkirlah dari jalan anak itu. Sari menekan moncong pistol ke pelipisnya sendiri, wajahnya basah oleh air mata kegilaan. Kalau aku tidak bisa memiliki Raha, kalau semuanya sudah berakhir, aku juga akan pergi. Biar kalian hidup dengan rasa bersalah itu. Sari, jangan, teriak Rafael Wijaya, tetapi sebelum ia sempat bergerak, Pak Darmawan muncul dari belakang Sari. Kepala pelayan tua itu bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan untuk usianya, meraih pergelangan tangan Sari dan memelintir lengannya ke atas. Pistol meletus ke langit malam, dentumannya menggema di seluruh lingkungan perumahan elit itu. Para petugas Polri langsung menerjang, melucuti Sari Handayani dan memborgolnya sementara ia menjerit dan meronta seperti binatang yang terperangkap di dalam kandang. Raha. Raha, bilang sama mereka aku ibumu. Bilang kamu sayang sama aku. Tapi Raha Wijaya sudah bersembunyi di dalam pelukan Rani Prameswari. Tubuh kecilnya bergetar sementara ia menenggelamkan wajahnya di bahu perempuan itu. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, tidak menoleh sedikit pun ke arah Sari, dan keheningan itu menjadi vonis paling keras. Ketika para petugas Polri menyeret Sari Handayani menuju mobil patroli yang menunggu di depan rumah mewah itu, Burina Widyastuti mendekati Rafael Wijaya. Matanya merah karena tangis, tetapi di dalamnya ada tekad baja. Pak Rafael, kita perlu bicara tentang masa depan Raha, ucapnya. Rafael menatap anaknya dalam gendongan Rani, lalu menatap Burina, kemudian ke tubuh Lia Maheswari yang masih setengah tertutup terpal. Raha adalah anak saya, katanya tegas, secara biologis, secara hukum, di semua berkas resmi. Tapi Lia, putri saya, juga adalah ibunya, jawab Burina Widyastuti lembut, air mata kembali mengalir di pipinya. Dan dia membayar harga yang paling tinggi hanya karena berusaha melindungi anak itu. Putri saya mencintai anak ini lebih dari nyawanya sendiri. Burina Widyastuti menghela napas pelan lalu berkata, dia memang membuat banyak kesalahan. Ya, dia masih anak belasan tahun ketika hamil, tapi selama 6 tahun ia menabung setiap rupiah hanya untuk bisa kembali dan berada dekat dengan anaknya. Dia mengganti identitasnya, mempertaruhkan segalanya hanya supaya bisa kembali membacakan dongeng sebelum tidur untuk anak itu. Dan tahukah Bapak, apa yang paling tragis dari semuanya, Pak Rafael Wijaya? Suara Rafael nyaris hanya bisikan lemah. Bahwa Raha Wijaya tidak akan pernah tahu seberapa besar ibunya yang sebenarnya mencintainya, karena Sari Handayani memastikan Lia Maheswari tidak pernah bisa mengatakannya sendiri. Beratnya kalimat itu jatuh di udara seperti nisan yang menghantam tanah. Rafael Wijaya menatap putranya, anak yang selama ini ia besarkan dengan keyakinan bahwa ia adalah buah dari pernikahannya dengan Sari, tanpa tahu bahwa sebenarnya anak itu adalah konsekuensi dari sebuah kesalahan mengerikan yang menghancurkan hidup seorang gadis remaja. Burina Widyastuti, ucapnya akhirnya, Burina, saya tidak punya alasan apapun untuk membenarkan apa yang saya lakukan. Waktu itu saya mabuk, tapi itu tidak penting.
Saya sudah menyakiti putri ibu. Saya menghancurkan hidupnya. Ya, Bapak memang melakukannya, jawab Burina tanpa memanis-maniskan kenyataan, tapi Lia Maheswari tidak pernah menyalahkan Bapak. Di dalam buku hariannya dia menulis bahwa Bapak bahkan tidak mengingat dirinya keesokan harinya, bahwa dia tidak pernah punya keberanian untuk mengatakan apa yang terjadi. Rasa bersalah yang dia bawa seumur hidup bukan karena Bapak, Pak Rafael, tetapi karena dia menerima uang dari Sari Handayani, karena dia menyerahkan bayinya. Itulah keputusan yang menghantuinya setiap hari sampai akhir hidupnya. Pak Darmawan, yang sejak aksi nekatnya tadi tetap diam, akhirnya angkat bicara. Pak Rafael, kalau saya boleh menambahkan, selama 2 tahun Nona Lia Maheswari bekerja di rumah ini, saya melihat sendiri bagaimana dia mencintai anak itu. Cara dia memandang Raha ketika mengira tidak ada yang memperhatikan, cara dia menyimpan setiap gambar yang diberikan Raha, menaruh semuanya rapi di kamarnya seperti harta karun. Dia adalah orang baik yang terjebak dalam situasi yang mustahil. Rani Prameswari, yang masih menggendong Raha Wijaya, mendekat ke bibinya. Bibi Rina, kita akan bagaimana dengan jenazah Lia Maheswari? Dia pantas mendapatkan pemakaman yang layak. Dia pantas beristirahat dengan tenang. Para petugas Polri sudah menghubungi unit forensik, jawab Bu Rina Widyastuti. Mereka akan membawanya untuk autopsi resmi, tapi setelah itu kami akan memakamkannya di desa kami di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, di samping makam ayahnya, di tempat dia seharusnya berada sejak dulu. Rafael Wijaya menelan ludah, merasakan beban tanggung jawab seolah menghancurkan bahunya. Saya akan bayar semuanya, katanya pelan namun tegas, biaya pemakaman, nisan, apapun yang kalian butuhkan. Dan saya ingin Raha tahu kebenaran suatu hari nanti, ketika dia cukup dewasa untuk mengerti. Dia berhak tahu siapa ibunya yang sebenarnya. Bu Rina meneliti wajah Rafael cukup lama, seolah menimbang-nimbang isi hatinya. Akhirnya ia mengangguk. Baik, tapi dengan satu syarat. Syarat apa? Tanya Rafael. Izinkan saya menjadi bagian dari kehidupan Raha Wijaya. Saya adalah neneknya. Dia satu-satunya yang tersisa dari putri saya. Saya tidak berniat menggantikan siapapun atau menuntut hak asuh. Saya hanya ingin mengenal cucu saya, hadir di dalam hidupnya. Rafael Wijaya tidak ragu sedikit pun. Tentu, jawabnya mantap, Raha pantas mengenal keluarganya, keluarga yang sebenarnya. Para petugas Polri kembali dengan kantong barang bukti dan peralatan forensik lengkap. Halaman belakang itu berubah menjadi hiruk-pikuk prosedur profesional. Foto-foto, penanda barang bukti, dan proses pengangkatan jenazah Lia Maheswari dari lubang dangkal di bekas Taman Mawar. Rafael Wijaya menjauh sambil menggendong Raha Wijaya, membawanya kembali masuk ke dalam rumah untuk melindungi anak itu dari pemandangan yang lebih mengerikan lagi. Rani Prameswari dan Bu Rina Widyastuti tetap berdiri di belakang, menyaksikan bagaimana Taman Mawar milik Sari Handayani resmi berubah menjadi TKP. Terima kasih, keponakanku, bisik Bu Rina lirih. Tanpamu, Lia Maheswari masih akan terkubur di sana dan Sari Handayani akan lolos begitu saja. Aku tidak bisa diam saja, Tante. Isabella adalah keluarga dan tidak ada anak manapun yang pantas menderita seperti itu, kata saya, Rani Prameswari, sebelum merasakan tangan hangat Bu Rina Widyastuti di bahu saya. Ibu kamu pasti akan bangga padamu, ucap Bu Rina Widyastuti lembut. Sejak dulu kamu sudah tahu tujuan hidupmu adalah menolong anak-anak, itu sebabnya kamu menjadi perawat anak. Saya mengangguk pelan sambil menatap keluar jendela Villa Wijaya, melihat ayah saya, Rafael Wijaya, di dapur sedang menyiapkan coklat panas untuk putra saya, Raha Wijaya, mencoba memberi sedikit rasa normal setelah malam penuh horor itu. Menurut Tante, apakah dia akan baik-baik saja? Tanya Bu Rina Widyastuti pelan. Raha, maksud Tante, setelah semua yang terjadi. Dia baru 6 tahun, jawab saya, anak-anak seusianya biasanya tangguh, dan sekarang dia punya ayah yang benar-benar mencintainya. Seorang nenek dari pihak ibu yang baru saja ia temukan. Dan saya berharap bisa tetap berada di dekatnya. Seseorang harus memastikan luka di kepalanya sembuh dengan benar. Bu Rina Widyastuti tersenyum di sela-sela air mata. Isabella pasti akan ingin kamu yang merawatnya. Di buku hariannya dia sering menulis bahwa dia berdoa agar Raha punya malaikat pelindung. Menurut Tante, kamulah salah satunya. Kami berdua berpelukan erat sementara lampu merah dan biru mobil patroli Polri memantul di dinding-dinding mewah kawasan Pondok Indah, menandai berakhirnya 7 tahun kebohongan dan awal yang menyakitkan dari kebenaran. 3 minggu kemudian, saya, Rafael Wijaya, duduk di ruang kerja saya di Villa Wijaya menatap berkas-berkas yang akan mengubah segalanya.
Di depan saya, Pak Farhan Hidayat, pengacara keluarga dari kantor pengacara Hidayat Partner, memeriksa setiap halaman dengan ketelitian profesional. Pada dasarnya, Pak Rafael, jelas Pak Farhan Hidayat, berkas-berkas ini secara hukum membatalkan proses adopsi yang pernah diajukan oleh istri saya, Sari Handayani. Karena adopsi itu didasarkan pada penipuan, paksaan, dan dokumen palsu, hakim memutuskan untuk menganggapnya tidak sah. Putra saya, Raha Wijaya, tetap secara hukum adalah anak kandung Bapak. Bapak adalah ayah biologis, dan sekarang data di akta resmi sudah diperbaiki dengan mencantumkan ibu kandungnya, Lia Maheswari, yang sudah meninggal. Saya menandatangani setiap lembar dengan tangan mantap meski hati saya terasa semakin berat di tiap goresan pena. Dan Sari Handayani sekarang ditahan dalam tahanan sementara sambil menunggu persidangan, lanjut Pak Farhan Hidayat. Tuduhan terhadapnya sangat berat, pembunuhan berencana, penyiksaan terhadap anak, penipuan, serta pemalsuan dokumen. Jaksa menuntut hukuman 40 tahun penjara. Dengan semua bukti yang ada, potongan logam yang ditanam di kepala Raha, jenazah Lia Maheswari yang ditemukan di Taman Mawar, serta pengakuan Sari Handayani yang terekam kamera keamanan di rumah ini, hampir tidak ada peluang baginya untuk lolos. Baik, kata saya sambil menutup map dokumen. Ada hal lain? Ya, jawab Pak Farhan Hidayat. Keluarga Bu Rina Widyastuti secara resmi mengajukan permohonan hak kunjungan sebagai nenek dari pihak ibu. Bagaimana sikap Bapak? Saya setuju sepenuhnya, jawab saya tanpa ragu. Bu Rina Widyastuti boleh melihat Raha kapan saja. Bahkan besok beliau akan datang menginap di sini bersama kami selama akhir pekan. Pak Farhan Hidayat mengangguk setuju. Itu keputusan yang bijak, Pak. Anak ini membutuhkan sebanyak mungkin keluarga yang penuh kasih setelah semua yang ia lalui. Setelah pengacara itu pergi, saya naik ke kamar putra saya. Raha Wijaya sedang duduk di lantai, bermain dengan balok-balok konstruksi, membangun sesuatu yang tampak seperti kastil yang rumit. Di dekatnya, saya melihat Rani Prameswari duduk di kursi, mengawasi dengan senyum hangat setiap kali Raha menunjukkan kemajuan bangunannya. Dalam 3 minggu sejak malam mengerikan itu, Rani Prameswari telah menjadi sosok yang nyaris tak pernah meninggalkan Villa Wijaya. Secara resmi, dia adalah perawat pribadi putra saya, mengawasi penyembuhan luka di kulit kepala Raha. Tetapi pada kenyataannya dia telah menjadi lebih dari itu. Sahabat kepercayaan saya, pelindung lembut bagi Raha, dan satu-satunya sosok keibuan yang benar-benar dipercaya putra saya sejak pengkhianatan istri saya, Sari Handayani. Ayah, lihat, kata Raha Wijaya sambil menoleh ke arah saya. Raha Wijaya mengangkat bangunan baloknya dengan bangga. Ini istana dengan menara tinggi supaya naga-naga bisa tinggal di atas dan melindungi orang-orang di bawah, katanya serius. Keren sekali, jagoan, saya, Rafael Wijaya, berlutut di samping putra saya. Jadi di istanamu semua naga itu baik? Iya, jawab Raha dengan kesungguhan yang hanya dimiliki anak 6 tahun. Semua naga jadi baik kalau dikasih sayang dan makanan. Kata Rani Prameswari begitu. Saya menoleh pada Rani Prameswari, yang hanya mengangkat bahu sambil tersenyum. Filosofi yang bagus, katanya pelan. Biasanya berhasil untuk hampir semua makhluk, bukan cuma naga. Saya menarik napas dan duduk di lantai di samping istana balok itu. Raha, boleh ayah bicara sesuatu yang penting sama kamu? Putra saya menatap dengan mata hijau besarnya, mata yang sekarang selalu mengingatkan saya pada wajah Lia Maheswari di foto-foto yang ditunjukkan Bu Rina Widyastuti. Tentang Mami dan Tante Sari, pertanyaan langsung itu sempat membuat saya tertegun. Saya menukar pandang dengan Rani Prameswari, dan dia mengangguk lembut, seakan menyuruh saya untuk jujur. Iya, salah satunya tentang itu, jawab saya. Kamu mengerti kenapa Sari Handayani pergi? Raha menunduk ke balok-baloknya, jari-jarinya yang kecil mulai menyusun sesuai warna. Karena dia yang taruh benda-benda di kepala aku sampai sakit, dan karena dia dorong Tante Lia dari balkon, ucapnya pelan. Hati saya mencengkeram sakit. Kami sudah berusaha melindunginya dari detail yang paling mengerikan, tetapi anak-anak selalu mendengar lebih banyak dari yang orang dewasa kira. Dan putra saya, sekalipun baru 6 tahun, sangat peka. Iya, saya tidak berbohong. Sari Handayani melakukan hal-hal yang sangat buruk, hal yang tidak seharusnya dilakukan siapapun. Sekarang dia ada di tempat di mana dia tidak bisa menyakiti siapapun lagi. Apa dia akan balik? Suara Raha kecil dan takut. Tidak, jagoan. Dia tidak akan kembali, jawab saya tegas. Raha mengangguk pelan, mencoba mencerna. Baiklah. Dia seram di akhir-akhir ini. Tapi kadang kalau aku ingat dulu,
Sebelum kepalaku sakit, aku ingat dia bacain dongeng buat aku dan beliin aku es krim vanila hari Minggu, ujarnya lirih. Rani Prameswari berlutut di sisi lain, meraih tangan kecilnya. Orang itu rumit, Raha. Kadang mereka melakukan hal baik dan hal buruk sekaligus. Tidak apa-apa kalau kamu mengingat momen-momen baik bersama Sari Handayani. Dan juga tidak apa-apa kalau kamu merasa sedih atau marah dengan apa yang dia lakukan setelah itu. Semua perasaan itu wajar. Wajar itu maksudnya gimana? Tanya Raha. Artinya tidak ada cara yang salah untuk merasa. Jelas Rani Prameswari sambil mengelus rambutnya dengan hati-hati, menghindari bagian yang masih sensitif. Saya menarik napas dalam-dalam, bersiap untuk bagian tersulit dari percakapan ini. Raha, ada satu hal lagi yang ayah harus ceritakan tentang Lia Maheswari. Wajah putra saya langsung berbinar saat mendengar nama itu. Tante Lia itu pengasuh terbaik. Dia nyanyiin aku lagu kalau aku mimpi buruk, dan dia hafal semua suara dinosaurus. Dia sekarang di mana? Apa dia akan kerja lagi di sini? Pertanyaan itu terasa seperti pisau di dada saya. Rani Prameswari menggenggam tangan saya, seakan meminjamkan kekuatan. Tidak, jagoan, kata saya pelan. Tante Lia tidak bisa kembali. Dia sudah meninggal. Itu artinya dia sudah pergi ke surga. Raha mengerjap bingung. Kayak kakek yang di foto-foto itu? Yang aku belum pernah ketemu? Iya, sama seperti itu, jawab saya lembut. Oh, wajah putra saya mengernyit, jelas berusaha keras menahan tangis. Kenapa? Apa dia juga sakit kayak kakek? Bukan karena sakit, saya memilih kata-kata dengan sangat hati-hati. Itu kecelakaan, sebuah kecelakaan yang sangat, sangat menyedihkan. Air mata mulai mengalir di pipi Raha. Padahal aku sayang banget sama Tante Lia, bisiknya. Saya merangkul putra saya rat-rat, sementara Rani Prameswari menumpangkan tangannya di punggung kecilnya. Dan saya hanya bisa berjanji dalam hati bahwa mulai hari itu, tidak akan ada lagi kebohongan maupun rasa sakit yang disembunyikan darinya. Raha Wijaya mengusap air matanya sambil terisak. Tante Lia dulu suka bikin aku ketawa dan dia nggak pernah marah kalau aku nggak sengaja ngerusakin mainan, katanya pelan. Ayah tahu, nak, jawab saya, Rafael Wijaya, lembut. Dan Tante Lia juga sayang sekali sama kamu. Ayah kok tahu? Tanya Raha di sela-sela tangisnya. Saya dan Rani Prameswari saling bertukar pandang. Kami sudah membahas ini panjang lebar dengan Bu Rina Widyastuti, memutuskan seberapa jauh kebenaran yang bisa disampaikan sekarang, dan bagian mana yang harus menunggu sampai putra saya lebih besar. Karena ayah punya sesuatu yang ingin ayah tunjukkan ke kamu, kata saya akhirnya. Saya mengeluarkan selembar surat yang terlipat rapi dari saku. Ini Tante Lia tulis khusus buat kamu. Sebenarnya, surat itu adalah kumpulan potongan dari buku harian Lia Maheswari yang disusun dan disunting hati-hati oleh Bu Rina Widyastuti agar cocok dibaca anak 6 tahun. Hanya berisi kata-kata penuh kasih, harapan, dan janji untuk melindungi. Saya mulai membacakan pelan, anak tersayangku Raha, kalau kamu membaca surat ini, berarti aku tidak bisa mengatakannya langsung di hadapanmu. Tapi ada satu hal yang harus kamu tahu. Sejak detik pertama kamu lahir, kamu adalah hadiah terindah yang Tuhan titipkan dalam hidupku. Setiap senyummu menerangi duniaku. Setiap tawamu terdengar seperti musik. Aku menyayangimu dengan seluruh hatiku sejak detik pertama, dan rasa sayang itu tidak akan pernah hilang. Meski aku tidak bisa selalu berada di sampingmu, aku akan selalu ada bersamamu dalam doa dan dalam hatimu. Di setiap bintang yang kamu lihat di langit malam, di setiap pelangi setelah hujan, di setiap momen ketika kamu merasa hangat dan dicintai. Jadilah kuat, nak. Jadilah baik, jadilah berani, dan ingat selalu bahwa kamu pernah dan akan selalu dicintai sepenuhnya. Dengan cinta yang tidak akan habis, Tante Lia M.U., Lia Maheswari. Saat saya selesai membaca, kami bertiga sudah menangis. Raha Wijaya langsung memeluk ayahnya erat-erat, terisak di dada saya. Aku mau Tante Lia balik, aku mau dia balik, tangisnya pecah. Ayah juga ingin, jagoan, jawab saya, memeluk putra saya sekuat yang saya bisa. Tapi meskipun Tante Lia tidak bisa kembali, rasa sayangnya buat kamu tetap ada di sini. Saya menyentuh dada kecilnya, dan di sini. Saya menyentuh dada sendiri. Kasih sayangnya tidak akan pergi. Rani Prameswari ikut merengkuh mereka berdua, membungkus ayah dan anak dalam lingkaran pelukan penuh perlindungan dan kehangatan. Mereka bertiga terdiam lama, hanya suara isak yang terdengar, meratapi perempuan yang selama ini dicintai Raha sebagai pengasuh tanpa tahu bahwa ia sebenarnya ibu kandungnya.
serta kehidupan yang seharusnya bisa mereka jalani seandainya semua berjalan berbeda. Akhirnya, Raha melepaskan pelukan dan mengusap air mata dengan punggung tangan. Boleh aku simpan surat dari Tante Lia? Tanyanya lirih. Tentu saja boleh, jawab saya, menyerahkan lembaran itu dengan hikmat. Surat itu milik kamu. Dan nanti, kalau kamu sudah lebih besar, masih ada tulisan lain dari Tante Lia tentang kamu yang bisa kamu baca. Tapi untuk sekarang, surat ini khusus buat kamu saja. Raha memegang kertas itu seolah-olah itu adalah harta paling berharga di dunia. Aku mau taruh di kotak rahasiaku, yang di bawah ranjang. Di situ aku simpan semua barang paling spesial punyaku. Ide yang bagus sekali, ujar saya lembut. Setelah putra saya menyelipkan surat itu dengan hati-hati ke dalam kotak logam kecil di bawah tempat tidurnya, saya mengajaknya ke dapur untuk makan camilan sore, sedikit roti panggang dan susu hangat, berusaha memberikan nuansa keseharian yang tenang setelah semua badai yang mereka lewati. Rani Prameswari tetap tinggal di kamar, berdiri di dekat jendela dan menatap ke arah taman belakang. Taman mawar sudah tidak ada lagi, seluruh area bunga mawar itu sudah dibongkar. Sebagai gantinya, saya memutuskan menanam sebuah pohon angsana ungu, pohon favorit Lia Maheswari menurut cerita Burina Widyastuti. Di sekelilingnya, saya memasang taman kecil penuh bunga tropis lokal yang menarik kupu-kupu. Sebuah taman kupu-kupu, mungil tempat kehidupan baru bisa tumbuh. Di kaki pohon, terpasang sebuah plakat logam sederhana namun indah bertuliskan dalam bahasa Indonesia. Untuk mengenang Lia Maheswari Ibu, Anak, Malaikat Pelindung 2001-2025. Cintamu tetap hidup selamanya. Saya kembali ke kamar dan berdiri di samping Rani Prameswari. Kami berdua menatap pohon yang mulai menunjukkan tunas-tunas baru di rantingnya. Menurutmu, apa yang aku lakukan sudah benar? Tanya saya pelan. Menceritakan tentang Lia ke Raha, tapi belum semua. Sudah, jawab Rani Prameswari tanpa ragu sedikit pun. Usianya baru 6 tahun. Yang paling penting sekarang adalah dia tahu bahwa Lia Maheswari menyayanginya dengan sepenuh hati. Sisanya bisa menunggu sampai dia siap. Nanti waktu Raha Wijaya berusia 12 atau 15 atau 18 tahun, barulah kamu bisa menceritakan sisanya tentang bagaimana ia lahir, tentang Sari Handayani, tentang semua yang sebenarnya terjadi, tapi sekarang yang dia butuhkan hanyalah mengetahui bahwa ia pernah dicintai. Dan itu sudah ia rasakan, kata Rani Prameswari pelan. Rafael Wijaya mengangguk, untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu merasakan sedikit kilatan kedamaian di dadanya. Terima kasih, Rani, untuk semuanya. Untuk menemukan kebenaran, untuk menolong Raha sembuh, untuk tetap di sini bersama kami. Rani Prameswari berbalik menatapnya lurus. Pak Wijaya, ujarnya. Panggil saja aku Rafael, potongnya cepat. Baik, Rafael, ia mengoreksi dengan lembut. Aku perlu kamu mengerti satu hal. Aku tidak melakukan semua ini hanya karena Lia Maheswari, walaupun dia sepupuku dan aku sangat menyayanginya. Aku melakukan ini karena tidak ada anak yang pantas menderita seperti itu. Dan Raha. Raha itu anak yang istimewa, bukan hanya karena kisah hidupnya, tapi karena siapa dirinya. Dia baik, cerdas, tangguh. Meski sudah melalui begitu banyak hal mengerikan, dia masih mampu mencintai, percaya, dan tertawa. Itu luar biasa. Dia mirip ibunya dalam hal itu, kata Rafael Wijaya lirih. Lia Maheswari juga luar biasa. Dia kembali meskipun takut. Dia berjuang meskipun berbahaya. Dia mencintai meskipun sangat sakit. Andai saja aku benar-benar mengenalnya, andai aku bisa mengatakan langsung betapa aku menyesal atas apa yang kulakukan. Aku yakin dia tahu, jawab Rani Prameswari sambil meletakkan tangannya di lengan Rafael Wijaya. Dan menurutku cara terbaik menghormati kenangan Lia adalah dengan menjadi ayah yang dia impikan untuk Raha. Ayah yang penuh kasih, hadir, dan jujur. Aku akan berusaha, janji Rafael. Setiap hari aku akan mencoba. Kalau begitu, itu sudah cukup, kata Rani lembut. Dari lantai bawah mereka mendengar tawa Raha Wijaya ketika Pak Darmawan menceritakan kisah-kisah tentang masa lalu keluarga di Villa Wijaya. Suara itu terdengar indah, penuh kehidupan dan keceriaan, sebuah suara yang lama hilang selama minggu-minggu penuh penderitaan itu. Rafael Wijaya dan Rani Prameswari saling tersenyum saat mendengarnya, menyadari bahwa meski jalan menuju pemulihan masih panjang, langkah pertama yang paling penting sudah diambil. Kebenaran akhirnya keluar ke permukaan, dan bersama kebenaran datang kemungkinan sebuah awal yang baru. 6 bulan kemudian,
Langit Jakarta Selatan membentang dalam warna biru pekat yang hanya muncul setelah hujan besar di musim panas. Di taman belakang Villa Wijaya, yang kini telah berubah menjadi ruang penuh kehidupan dengan bunga-bunga tropis, kupu-kupu yang berterbangan, dan pohon angsana ungu yang megah dipenuhi bunga ungu, sedang dirayakan sesuatu yang istimewa, ulang tahun ke-7 Raha Wijaya. Tapi ini bukan pesta biasa. Ini adalah perayaan pertama di mana Raha memiliki keluarga sejatinya lengkap berkumpul di sekelilingnya. Bu Rina Widyastuti datang pagi-pagi sekali, kedua lengannya penuh membawa makanan khas rumahan, lemper ayam dan sate ayam bumbu kacang yang ia masak sendiri. Di usianya yang ke-62 tahun, ia menemukan alasan baru untuk tersenyum lewat kehadiran Raha setelah tragedi kehilangan putrinya, Lia Maheswari. "Nenek Rina," seru Raha Wijaya sambil berlari ke arahnya dengan tangan terbuka lebar. Anak itu menerima Bu Rina Widyastuti dalam hidupnya dengan sangat cepat, terpesona oleh cerita-cerita tentang kampung mereka di Yogyakarta, tentang tradisi keluarga, dan, dengan sangat hati-hati dan penuh kasih, tentang masa kecil Lia Maheswari. "Anak gantengku," kata Bu Rina Widyastuti sambil memeluknya erat, menghirup aroma sampo anak dari rambutnya. "Sudah siap untuk pestamu?" "Sudah," kata Tante Rani. "Nanti ada istana balon dan face painting dan semua macam permainan," jawab Raha bersemangat. Tepat saat itu, Rani Prameswari keluar dari dalam rumah, mengenakan jeans dan blus warna-warni, rambutnya dikepang seperti biasa. Dalam 6 bulan sejak malam mengerikan itu, perannya berubah dari penyusup sementara menjadi bagian permanen dalam kehidupan Raha Wijaya. Secara resmi, ia masih disebut sebagai perawat pribadi putra saya, tapi semua orang di Villa Wijaya tahu bahwa Rani Prameswari sudah menjadi jauh lebih dari sekadar perawat. "Istana balon lagi dipasang sekarang," ujar Rani Prameswari sambil melihat ke arah taman belakang Villa Wijaya yang ramai. "Dan Pak Darmawan sedang mengawasi supaya semuanya benar-benar sempurna." "Sempurna itu bahkan masih kurang," canda Pak Darmawan yang baru saja muncul dengan setelan mayordomo yang rapi, kali ini dihiasi senyum lebar yang dulu jarang terlihat. "Taman ini sudah seperti didongeng, kalau boleh saya bilang." Dan memang begitu. Setelah kejadian 6 bulan lalu, Rafael Wijaya mengubah bekas Taman Mawar milik Sari Handayani menjadi ruang bermain penuh kehidupan. Selain pohon angsana ungu kenangan untuk Lia Maheswari, kini ada ayunan, area permainan, dan kebun kecil tempat Raha Wijaya belajar menanam tomat dan labu. Anak-anak mulai berdatangan menjelang tengah hari. Teman-teman dari sekolah baru Raha di Jakarta Selatan, tempat putra saya benar-benar berkembang setelah berbulan-bulan terapi dan dukungan yang konsisten. Ia bukan lagi anak yang menangis tanpa henti, melainkan bocah 7 tahun yang ceria, penasaran, dan kadang nakal, persis seperti seharusnya. Dari teras Villa Wijaya, Rafael Wijaya mengamati dengan senyum tulus saat Raha melompat-lompat di istana balon bersama teman-temannya. Di sampingnya berdiri Rani Prameswari. Mereka berdua mengawasi jalannya pesta. "Aku tidak pernah menyangka kita bisa sampai di titik ini," ucap Rafael Wijaya pelan. 6 bulan lalu aku yakin Raha akan trauma selamanya." "Anak-anak itu lebih kuat dari yang kita kira," jawab Rani Prameswari lembut. "Dengan kasih sayang, dukungan, dan waktu, mereka bisa pulih dari hampir apa saja." "Semua itu tidak akan mungkin tanpa kamu," kata Rafael sambil meliriknya. Rani Prameswari menoleh sekilas, senyum kecil muncul di bibirnya. "Bukan hanya aku. Kita. Bu Rina Widyastuti, Pak Darmawan, kamu, aku. Sekarang Raha punya satu tim utuh yang menjaganya. Itu yang membuat perbedaan." Ngomong-ngomong soal tim, Rafael Wijaya berdeham, tiba-tiba gugup. "Aku sudah lama memikirkan ini, dan sebenarnya Raha juga sering bertanya." "Tanya apa?" Rani berbalik sepenuhnya, penasaran. Dia bertanya, "Apakah kamu bisa tinggal bukan hanya di siang hari, tapi selamanya, sebagai bagian dari keluarga kami?" Jantung Rani Prameswari berdebar kencang. Dalam 6 bulan terakhir, hubungan mereka berubah dari sekadar profesional menjadi jauh lebih dalam. Banyak malam mereka duduk di ruang keluarga setelah putra saya tertidur, berbagi kisah hidup, mimpi, dan ketakutan. Di antara mereka tumbuh sebuah kedekatan yang tak seorang pun berani menyebutkan dengan kata-kata. "Rafael, sebenarnya kamu sedang bilang apa?" Ia menatapnya serius. Rafael Wijaya meraih tangan Rani, menatap lurus ke mata wanita itu dengan intensitas yang membuatnya bergetar. "Aku bilang, 6 bulan ini adalah masa paling berat dalam hidupku, tapi juga yang paling berarti. Dan alasan utamanya adalah kamu. Kamu membawa kebenaran ke rumah ini, kamu membawa kesembuhan. Kamu membawa kasih sayang yang tulus dan tanpa pamrih. Raha sangat menyayangimu. Aku bahkan lebih dari sekadar menyayangimu, Rani." Ia menarik napas dalam.
Aku tahu situasinya rumit. Aku tahu semua ini dimulai dalam keadaan yang paling buruk. Tapi ketika aku melihatmu bersama putra saya, ketika aku mendengar tawanya yang kembali karena kamu, ketika aku membayangkan masa depan, aku tidak bisa membayangkannya tanpa kamu. Dan kalau kamu merasakan bahkan sepersekian saja dari apa yang aku rasakan, Rani Prameswari menghentikan kata-katanya dengan meletakkan tangan bebasnya di pipi Rafael. Aku merasakan jauh lebih dari sepersekian, bisiknya. Aku datang ke sini untuk mencari tahu apa yang terjadi pada sepupuku, Lia Maheswari. Aku menemukan kebenaran, ya, tapi aku juga menemukan sesuatu yang tidak pernah aku duga. Aku menemukan seorang laki-laki yang berani menghadapi kesalahannya sendiri, yang mencintai putra saya tanpa syarat, yang bertekad menjadi lebih baik setiap hari. Dan aku menemukan seorang anak laki-laki yang sepenuhnya mencuri hatiku. Di kejauhan, tawa Rahawijaya menggema di udara, bercampur dengan suara anak-anak lain dan desir angin yang menggerakkan bunga-bunga di sekitar pohon angsana ungu. Di antara istana balon, dekorasi ulang tahun sederhana, dan langit biru Jakarta Selatan, Rafael Wijaya, Rani Prameswari, dan Rahawijaya sedang, tanpa mereka sadari, membangun sesuatu yang baru, sebuah keluarga yang lahir dari kebenaran, luka, dan keberanian untuk mencintai lagi. Mata Rafael Wijaya berkilat menahan haru. Jadi, kamu akan tinggal? Aku akan tinggal, janji Rani Prameswari, bukan sebagai pegawai, bukan sebagai pengasuh sementara. Kalau kita menjalaninya, kita jalani dengan benar. Sebagai keluarga. Rafael Wijaya menariknya ke dalam pelukan dan untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa semuanya akhirnya berada di tempat yang seharusnya. Dari taman di Villa Wijaya, Rahawijaya melihat mereka. Ia berhenti bermain sejenak dan menarik lengan Burina Widyastuti. Nenek, lihat, ujarnya sambil menunjuk ke teras tempat Rafael Wijaya dan Rani Prameswari berpelukan. Menurut nenek, Rani akan tinggal di sini selamanya? Burina Widyastuti mengikuti arah pandang cucunya dan tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Nenek rasa iya, sayang. Nenek rasa akhirnya rumahmu akan punya semua cinta yang memang pantas kamu dapatkan. Bagus, Raha mengangguk serius. Soalnya aku butuh seseorang yang jago bikin kepang rambut bagus. Ayah jelek sekali kalau urusan itu. Burina Widyastuti tertawa dan memeluk cucunya erat. Lia Maheswari pasti sangat bahagia sekarang, bisiknya pelan, seolah-olah mendiang putrinya bisa mendengar. Angin lembut berembus melintasi taman, membuat bunga-bunga ungu di pohon angsana ungu gugur seperti hujan lembut di sekeliling mereka. Anak-anak berteriak kegirangan, melompat-lompat mencoba menangkap kelopak yang jatuh. Rahawijaya menatap ke arah pohon, mengingat apa yang pernah dikatakan Rani Prameswari bahwa Lia Maheswari kini hadir dalam hal-hal indah di dunia. Ia tersenyum. Terima kasih, Lia, bisiknya begitu pelan hingga hanya dirinya sendiri yang bisa mendengar. Terima kasih sudah menjagaku, dan terima kasih sudah mengirim Rani ke sini. Pesta ulang tahun itu berlanjut sampai senja. Ada kue ulang tahun coklat lembut mirip kue lapis susu 3 rasa kesukaan Raha, ada permainan, tawa, dan kekacauan riang yang hanya bisa terjadi di pesta anak-anak. Saat semua tamu cilik akhirnya pulang dan taman berubah menjadi berantakan indah, penuh dekorasi dan piring kertas, keluarga Wijaya yang kini melebar, tidak sempurna, tetapi tulus, duduk bersama di bawah pohon angsana ungu. Rafael Wijaya memangku Rahawijaya, yang sudah setengah tertidur kelelahan setelah hari yang panjang. Di samping mereka, Rani Prameswari duduk dengan tangan terjalin erat dengan tangan Rafael. Di sisi lain, Burina Widyastuti dan Pak Darmawan duduk berdampingan. Dua sosok yang lebih tua berbagi secangkir kopi hangat dan kenangan lama. Ini ulang tahun terbaik dalam hidupku, gumam Rahawijaya dengan mata hijau yang mulai terpejam. Lebih baik dari semua ulang tahun sebelumnya digabung. Ayah senang sekali mendengarnya. Nak, ujar Rafael sambil mengecup kepala putra saya. Kamu tahu tidak, Raha menguap, aku rasa Lia juga ada di sini hari ini. Aku merasa dia bahagia. Ayah yakin sekali dia memang ada di sini, jawab Rani Prameswari lembut, mengelus rambut putra saya yang kini sudah sepenuhnya sembuh tanpa bekas luka di kulit kepala. Dan ayah yakin dia sangat bahagia melihatmu sebahagia ini. Kalau nanti aku besar, Raha berjuang menahan kantuk. Aku mau bantu anak-anak lain seperti Rani membantuku. Aku mau jadi dokter, atau perawat, atau apa saja yang bisa bantu orang yang kesakitan. Kamu akan jadi luar biasa apapun yang kamu pilih, kata Rafael Wijaya dengan suara bergetar. Sama seperti ibumu, Lia Maheswari, dan seperti Rani Prameswari, kamu punya hati milik keduanya. Akhirnya Rahawijaya tertidur pulas, meringkuk aman dalam pelukan ayah saya.
Burina Widyastuti memandangi pemandangan itu dengan air mata mengalir pelan di pipi. Lia, nak, bisiknya, bayimu baik-baik saja. Ia dikelilingi oleh cinta. Kamu boleh tenang sekarang. Rani Prameswari kemudian bangkit perlahan dan berlutut di depan plat peringatan di kaki pohon angsana ungu. Ia menyentuh ukiran nama Lia Maheswari dengan penuh hormat. Terima kasih, sepupu, bisiknya. Terima kasih sudah begitu berani. Terima kasih sudah mencintai anak ini dengan begitu kuat sampai kematian pun tidak bisa memutus ikatan itu. Aku janji akan menjaganya. Kita semua akan menjaganya. Dan dia akan tumbuh besar dengan tahu bahwa dia punya dua ibu. Satu yang memberinya kehidupan dan tidak pernah berhenti berjuang untuknya, dan satu lagi yang menolongnya sembuh dan menemukan jalannya. Aku tidak akan menggantikanmu, Lia Maheswari. Tidak ada yang bisa, tapi aku akan menghormati kenanganmu dengan menjadi orang terbaik yang aku bisa untuk anakmu. Seekor kupu-kupu raja yang langka untuk musim itu hinggap di atas plat peringatan di bawah pohon angsana ungu, membuka dan menutup sayap oranyenya yang berkilau. Ia tinggal di sana cukup lama, seolah sedang mendengarkan bisikan hati Rani Prameswari, sebelum akhirnya terbang dan menghilang ke langit senja ungu di atas Villa Wijaya. Malam itu, setelah Raha Wijaya dibaringkan di tempat tidur dan Burina Widyastuti beristirahat di kamar tamu, Rafael Wijaya dan Rani Prameswari duduk di teras, menatap bintang-bintang yang mulai bermunculan di langit Jakarta Selatan. Kamu takut? Tanya Rafael pelan. Takut sekali, aku Rani jujur. Takut tentang semua ini, tentang kita. Tapi rasa takut bukan selalu hal buruk. Artinya ini penting, artinya kamu penting, Raha penting. Rafael menarik napas panjang. Aku akan membuat kesalahan, katanya lirih. Sebagai ayah, sebagai pasangan, aku sudah membuktikan aku bisa merusak segalanya dengan cara yang luar biasa. Semua orang membuat kesalahan, jawab Rani Prameswari sambil merapat dan mengaitkan jari-jarinya dengan jari-jari Rafael. Yang penting adalah apa yang kita lakukan setelahnya. Dan kamu, Rafael Wijaya, selama 6 bulan terakhir sudah membuktikan bahwa setiap kali kamu jatuh, kamu bangkit dan memperbaikinya. Kamu berani menghadapi kebenaran meski menyakitkan. Kamu menghormati kenangan Lia Maheswari, walau itu berarti mengakui kesalahanmu sendiri. Kamu memberi Raha cinta dan dukungan yang ia butuhkan untuk sembuh. Itu bukan menghancurkan, itu luar biasa berani. Rafael memeluknya, menghirup lembut aroma sampo lavender di rambut Rani. Aku tidak tahu apa yang telah kulakukan sampai bisa memilikimu di sini, bisiknya. Ini bukan soal pantas atau tidak, balas Rani lembut. Ini soal bertumbuh bersama, membangun sesuatu yang baru dan indah dari abu sesuatu yang dulu sangat gelap. Di bawah bintang-bintang pondok indah, dengan kenangan Lia Maheswari yang kini benar-benar beristirahat dengan tenang dan masa depan yang terbentang cerah di depan mereka, mereka mematri komitmen bukan dengan kata-kata besar, melainkan dengan kejujuran sederhana dari cinta yang tumbuh di tengah keadaan paling tak terduga. Di dalam rumah, Raha Wijaya tidur nyenyak, mimpinya penuh kupu-kupu, pohon angsana ungu, dan keyakinan mutlak bahwa ia dicintai. Mimpi buruk yang dulu menyiksanya lenyap, digantikan mimpi petualangan, keluarga, dan kemungkinan tanpa batas. Di atas nakas kecilnya, surat dari Lia Maheswari terbaring aman di dalam kotak harta karun miliknya. Di sampingnya Raha menaruh sehelai kelopak ungu dari pohon angsana ungu, sebuah gambar yang ia buat tentang keluarga barunya, dan foto Lia muda yang diberikan Rafael, tersenyum ke kamera dengan mata penuh harapan. Warisan Lia Maheswari hidup dalam kebahagiaan putra saya, hidup di taman yang kini tumbuh di tempat yang dulu menjadi kuburnya, hidup dalam keluarga yang tidak sempurna tetapi penuh kasih yang kini dimiliki Raha. Dan sementara kota tertidur di bawah selimut lampu-lampunya, di Villa Wijaya akhirnya bersemayam sesuatu yang telah lama hilang, kedamaian sejati. Karena pada akhirnya, setelah semua rasa sakit, penderitaan, kebohongan dan pengkhianatan, kebenaran tetap menang, cinta tetap menang, dan seorang anak yang dulu menangis dalam siksaan kini tertidur dengan senyum di wajah, dikelilingi orang-orang yang rela mempertaruhkan nyawa demi melindungi kebahagiaannya. Kisah Raha Wijaya Maheswari. Karena kini ia resmi memakai kedua nama keluarga itu untuk menghormati ayah dan ibu kandungnya. Bukan sekadar kisah bertahan hidup, itu adalah kisah penebusan, tentang kesempatan kedua, tentang bagaimana dari luka terdalam pun bisa tumbuh sesuatu yang indah. Dan entah di antara bintang-bintang, dalam bisik angin, atau di kelopak pohon angsana ungu, Lia Maheswari seakan tersenyum. Pengorbanannya tidak sia-sia, cintanya melampaui kematian, dan putra tercintanya akhirnya aman, bahagia, dan dicintai persis seperti yang selalu ia impikan. BN